Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Salsabila Rinaldi, kemudian ada Putri Rianti Wulandari, dan kemudian yang terakhir ada Meifa Salsabila. Baik, pada kali ini kami akan melakukan presentasi dengan judul Predicting L2 Reading Proficiency with Modalities of Vocabulary Knowledge, a Bootstrapping Approach, dan kami akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah komputasi dan simulasi statistika yang diampu langsung oleh Bapak Novi Riandi Sasmita. Baik, penelitian hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahasa kedua atau second language. Nah, bahasa kedua merupakan bahasa yang dipelajari setelah bahasa ibu atau bahasa utama seseorang. Nah, tes pengetahuan kosakata atau L2 ini dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu tes pengenalan dan juga tes ingatan. Nah, kemahiran membaca merupakan aspek yang penting dalam pembelajaran bahasa kedua dan pemahaman tentang bagaimana modalitas pengetahuan kosakata itu berhubungan dengan kemahiran membaca itu dapat membantu seseorang dalam pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif. Nah, tes kosakata ini dan juga tes kemahiran membaca seseorang merupakan penilaian yang sering kali digunakan untuk mengukur kemahiran seseorang dalam menguasai bahasa kedua tersebut. Namun, belum jelas bagaimana modalitas pengetahuan kosakata berhubungan dengan kemahiran membaca. Nah, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai format tes ternyata memberikan hasil yang berbeda-beda, sehingga tidak cukup untuk menarik kesimpulan pada akhir penelitian. Sehingga pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan hubungan antara modalitas pengetahuan kosakata dengan kemahiran membaca dalam bahasa kedua. Nah, kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah bootstrapping, yaitu dengan cara mengestimasi rata-rata dan distribusi korelasi yang akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang hubungan antara modalitas pengetahuan kosakata dan juga dengan kemahiran membaca dalam bahasa kedua. Nah, pengambilan sampel ini akan dilakukan oleh 103 peserta mahasiswa Jepang yang berusia antara 18 sampai 32 tahun dengan 1.000 item tes kosakata yang diambil dari peserta tes dengan penggantian dan untuk membuat ribuan tes simulasi. Nah, kemudian terdapat 4 modalitas tes, yaitu yang pertama adalah ya atau tidak, kemudian yang kedua adalah ingatan bentuk, dan yang ketiga adalah ingatan makna, dan yang terakhir pengenalan makna. Nah, kemudian setiap item ini nantinya akan dijawab dengan salah satu dari 4 modalitas pengetahuan kosakata yang disebutkan sebelumnya. Nah, berikut merupakan tabel deskriptif statistik dari hasil reading score dari TOEIC partisipan. Kemudian ada prosedur. Yang pertama itu peserta harus menyelesaikan tes dalam waktu 2 minggu yang dikerjakan secara online. Nantinya para peserta akan diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa mereka tidak menggunakan kamus ataupun pencarian di internet. Dan semua peserta ini diharapkan untuk dapat menyelesaikan tes TOEIC ini dan juga soal kosakata dalam kurun waktu 3 bulan. Selanjutnya ada analisis data. Nah, data dari sampel tes ini digunakan untuk menyelidiki pengaruh panjang tes terhadap daya prediksi setiap modalitas. Jawaban dari 1.000 butir soal ini untuk setiap modalitas nanti diambil secara berulang-ulang dengan pergantian untuk membuat ribuan tes simulasi. Nah, untuk nantinya di sini juga akan menggunakan Microsoft Excel kode-kode dari Microsoft Excel untuk menghasilkan distribusi sampel yang bisa menggambarkan rentang nilai yang mungkin terjadi selain nilai rata-rata dengan tujuan untuk melihat variasi nilai korelasi antara modalitas tes. Nah, data ini nanti kemudian dianalisis untuk melihat distribusi korelasi antara modalitas pengetahuan kosakata dengan kemahiran membaca. Kemudian pembuatan grafik itu digunakan untuk kita melihat secara visualisasi terhadap besar pengaruh panjang tes terhadap modalitas tes dan juga kemahiran membaca. Nah, secara umum menggunakan metode bootstrapping ini bertujuan untuk mengatasi masalah ketidakpastian dalam korelasi antara modalitas pengetahuan kosakata dan juga kemahiran membaca. Metode ini mungkin memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut dan membuat kesimpulan yang lebih
kuat dari data yang ada. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Putri Rianti Wulandari. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama dari reliabilitasnya. Reliabilitas dihitung dengan koefisien reliabilitas Cronbach alpha, di mana untuk setiap modalitas tes dan panjang tes yang berbeda. Metode strapping ini digunakan untuk membuat ribuan tes simulasi berdasarkan respons peserta pada 1000 item untuk setiap modalitas tes. Setelah itu akan dilakukan analisis data dengan membuat trendline untuk memperkirakan kekuatan prediksi tes berdasarkan panjangnya. Melalui tabel 4 yang telah disampaikan tadi, dapat diketahui bahwa secara umum tes ya atau tidak memiliki reliabilitas internal tertinggi dengan nilai rata-rata sebesar 0,9, di mana tes tersebut hanya terdiri dari 30 item. Yang kemudian diikuti oleh tes mengingat kembali makna, mengingat kembali bentuk, dan mengenali kembali makna dengan urutan menurun. Selanjutnya, ada hasil penelitian berdasarkan dengan korelasi terhadap kemahiran membaca berdasarkan panjang tes, di mana dapat dilihat melalui tabel 5 dan gambar 1 pada keempat modalitas tes dikorelasikan dengan skor TOEIC reading peserta, di mana dari tabel dan gambar tersebut kita tahu bahwa nilai korelasi yang tertinggi rata-ratanya itu terdapat pada eh, modalitas tes dengan mengingat kembali makna dengan kemahiran membaca terhadap kemahiran membaca atau reading proficiency daripada tes yang mengukur kemampuan mengingat bentuk atau form recall. Selanjutnya adalah hasil penelitian berdasarkan perbedaan dalam distribusi korelasi antara kemahiran membaca dan modalitas. ANOVA dilakukan untuk melihat perbedaan dalam distribusi korelasi antara kemahiran membaca dengan modalitas tes. Dengan jumlah item yang diteliti adalah 40 dan 100 butir soal. Berdasarkan tabel 6 dan 7, dapat diketahui bahwa secara umum ukuran efek pada tiap modalitas tes tergolong besar. Dan ukuran efek yang sebesar 0,9 untuk perbedaan antara pengenalan makna dan modalitas ya atau tidak, dengan panjang item 40 meningkat menjadi ukuran efek sebesar 2,434 ketika panjang tes ditingkatkan menjadi 100 item. Keuntungan dari metode strapping adalah dalam pembuatan distribusi sampelnya, yang mana dapat menggambarkan rentang nilai yang mungkin terjadi selain daripada nilai rata-ratanya. Selanjutnya adalah hasil penelitian dari metode strapping, di mana metode bootstrapping itu dalam bentuk histogram seperti yang tertera pada gambar 2 dan gambar 3. Gambar 2 dan 3 ini menunjukkan bahwa pada tes 40 butir terdapat tumpang tindih besar antara modalitas tes, sementara pada tes 100 butir tumpang tindihnya lebih sedikit. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika perbedaan dalam kinerja modalitas tes akan lebih konsistensi pada tes yang lebih panjang. Selanjutnya adalah hasil penelitian pada hubungan antara waktu tes dan korelasi dengan kemahiran membaca, di mana dapat dilihat dari tabel 8 tersebut bahwa rata-rata jumlah butir tes yang dapat diselesaikan oleh 103 peserta dalam berbagai periode waktu pada setiap modalitas tes yang tertinggi terdapat rata-ratanya pada menit ke-60. Dan kita juga tidak hanya melihat dari panjang tesnya aja, tapi kita juga melihat periode waktunya. Karena itu pada hubungan antara waktu tes dan korelasi dengan kemahiran membaca ini, periode waktu digunakan sebagai variabel. Selanjutnya, hasil penelitian berdasarkan hubungan antara waktu tes dan korelasi dengan kemahiran membaca. Berdasarkan tabel 9 dan 4 yang tertera dan gambar 4 menunjukkan bahwa modalitas tes ya atau tidak membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk diselesaikan. Namun hal ini tidak berdampak positif pada korelasinya dengan kemahiran membaca. Untuk korelasi pada modalitas tes ya atau tidak cenderung tertinggal atau terendah dari modalitas tes lainnya, dan hanya mencapai puncaknya sekitar 0,67 setelah 20 menit. Sebaliknya, modalitas tes lainnya seperti pengenalan makna, ingatan bentuk, dan ingatan makna memiliki korelasi yang lebih tinggi pada 20 menit pertama dan mencapai puncaknya pada menit ke-30. Selanjutnya ada
temuan dan hasil diskusi. Sampel bootstrap menunjukkan bahwa modalitas tes dengan item yang lebih sedikit menunjukkan tumpang tindih yang lebih besar satu sama lain. Namun dalam korelasinya dengan kemahiran membaca dari semua modalitas yang diperiksa, tes mengingat makna rata-rata paling kuat terkait dengan kemahiran membaca, diikuti oleh tes mengingat bentuk, pengenalan makna, dan tes ya atau tidak. Temuan dari hasil penelitian ini yaitu modalitas tes mengingat makna memiliki hubungan yang paling kuat dengan kemahiran membaca serta melebihi modalitas tes mengenali makna dalam kekuatan prediktif yang selanjutnya diikuti oleh modalitas tes mengingat bentuk, sehingga bertentangan dengan hipotesis sebelumnya atau hipotesis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah puncak korelasi untuk pengenalan makna, mengingat bentuk, dan mengingat makna terjadi setelah sekitar 30 menit, yang mana menunjukkan bahwa pengujian pengetahuan kosakata pelajar untuk waktu yang lebih lama memungkinkan memberikan hasil yang semakin berkurang jika digunakan sebagai indikator kemampuan membaca. Sedangkan hasil diskusi dari penelitian ini yaitu modalitas tes mengingat dengan reliabilitas tertinggi dibandingkan dengan tes reseptif menghasilkan korelasi yang lebih tinggi dengan kemahiran membaca. Modalitas tes ya atau tidak memiliki reliabilitas yang sama namun menunjukkan korelasi terendah. Hal ini mungkin dapat disebabkan dari adanya perbedaan pada periode waktu ataupun berdasarkan dari panjang teksnya tadi. Selanjutnya ada sifat pengetahuan kosakata L2 atau second language dengan pengetahuan produktif yang diukur dengan tes mengingat menjadi bentuk yang lebih kuat yang memerlukan waktu lebih lama untuk berkembang, tetapi mengimplikasikan penguasaan bentuk yang lebih lama seperti pengenalan. Dengan demikian, meskipun pengetahuan produktif mungkin tidak secara langsung berkorelasi dengan kemampuan membaca, secara tidak langsung hal tersebut terjadi melalui penguasaan pengenalan, menjadikan tes mengingat sebagai prediktor yang efektif untuk kemampuan membaca. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Meifa Salsabila. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan. Pada penelitian ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, penggunaan modalitas tes kosakata yang berbeda seperti tes pengenalan makna, mengingat bentuk, dan tes ya atau tidak mempengaruhi kolerasi antara pengetahuan kosakata dan kemahiran membaca. Dan yang kedua, tes mengingat makna terlihat memiliki kolerasi yang lebih kuat dengan kemahiran membaca daripada tes modalitas lain yang diteliti, seperti tes pengenalan makna, mengingat bentuk, dan tes ya atau tidak. Yang ketiga, tes modalitas ya atau tidak memiliki kolerasi yang lebih rendah dengan kemahiran membaca dibandingkan dengan tes modalitas lain yang diteliti dan tidak direkomendasikan untuk tujuan tersebut. Yang keempat, penggunaan tes mengingat makna tampaknya memiliki keseimbangan ideal antara reliabilitas internal yang tinggi dan kolerasi dengan kemampuan membaca bahkan pada panjang item dan waktu yang lebih rendah. Selanjutnya, ada kekurangan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, pada tantangan metodologis, yaitu kolerasi kecil dalam penelitian L2 memerlukan sampel besar yang jarang terjadi. Selanjutnya, pada kesalahan pengukuran, reliabilitas rendah tes kosakata dapat menurunkan kolerasinya dengan kemampuan membaca. Selanjutnya, terhadap multikolinaritas atau pada multikolinaritas, yaitu tes yang berbeda dapat mengukur konstruk yang sama dan dapat menyulitkan interpretasi hasil. Selanjutnya, pada tantangan dalam penelitian, yaitu kesulitan menarik kesimpulan dari banyak kolerasi yang diambil dari sampel besar dan banyak tes. Selanjutnya ada pada tantangan dalam pengembangan tes, yaitu mengembangkan tes dengan reliabilitas tinggi, namun tetap praktis, memerlukan waktu dan perhatian khusus. Dan yang terakhir, tantangan dalam pengukuran waktu, yaitu tes dengan kolerasi rendah bisa lebih cepat dikerjakan, namun tes yang lebih lama mungkin akan lebih akurat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.